Apa itu pengobatan diabetes mellitus? Diabetes mellitus adalah sekelompok penyakit metabolik yang ditandai dengan kadar glukosa darah yang tinggi, hiperglikemia, akibat gangguan pada sekresi insulin, kerja insulin, atau keduanya. Kondisi ini dapat menyebabkan berbagai komplikasi serius jika tidak dikelola dengan baik. Selanjutnya, jenis-jenis diabetes mellitus. Diabetes mellitus tipe 1. Yang pertama, definisi. Diabetes tipe 1 adalah kondisi autoimun di mana sistem kekebalan tubuh menyerang dan merusak sel beta pankreas yang memproduksi insulin. Yang kedua, ciri-ciri. Biasanya terdiagnosis pada anak-anak dan remaja, tetapi dapat muncul pada usia berapapun. Yang terakhir, pengobatan. Memerlukan suntikan insulin seumur hidup atau penggunaan pompa insulin. Selanjutnya, jenis-jenis diabetes mellitus. Diabetes mellitus tipe 2. Yang pertama, definisi. Diabetes tipe 2 terjadi karena tubuh tidak menggunakan insulin dengan baik, resistensi insulin, atau tidak cukup memproduksi insulin. Yang kedua, ciri-ciri. Lebih umum terjadi pada orang dewasa tetapi semakin sering ditemukan pada anak-anak dan remaja karena obesitas. Yang terakhir, pengobatan. Dapat dikelola dengan perubahan gaya hidup, diet dan olahraga, atau obat oral, dan kadang-kadang insulin. Selanjutnya, jenis-jenis diabetes mellitus. Diabetes gestasional. Yang pertama, definisi. Diabetes yang pertama kali ditemukan selama kehamilan dan biasanya hilang setelah melahirkan. Yang kedua, ciri-ciri. Dapat meningkatkan resiko komplikasi pada ibu dan bayi serta resiko diabetes tipe 2 di kemudian hari. Yang terakhir, pengobatan. Pengelolaan melalui diet, olahraga, dan kadang-kadang insulin atau obat oral. Selanjutnya, gejala umum diabetes mellitus. Yang pertama, seringnya buang air kecil. Peningkatan frekuensi buang air kecil, poliuria, akibat tubuh mencoba mengeluarkan kelebihan glukosa atau urin. Yang kedua, rasa haus yang berlebihan. Rasa haus yang berlebihan, polidipsia, karena kehilangan cairan melalui urin. Yang ketiga, rasa lapar yang berlebihan. Rasa lapar yang berlebihan, polifagia meskipun telah makan. Yang keempat, penurunan berat badan yang tidak diinginkan. Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan meskipun nafsu makan meningkat. Yang kelima, kelelahan. Kelelahan dan lemah karena sel-sel tubuh tidak mendapatkan glukosa yang cukup untuk energi. Yang keenam, penglihatan kabur. Penglihatan kabur karena kadar gula darah tinggi yang mempengaruhi lensa mata. Yang ketujuh, luka yang sulit sembuh. Luka atau infeksi yang sulit sembuh lebih lambat dari biasanya. Metode diagnosis. Tes gula darah puasa, yaitu mengukur kadar glukosa darah setelah puasa minimal 8 jam. Kadar normal kurang dari 100 mg per desiliter. Prediabetes 100-125 mg per desiliter. Diabetes lebih dari 126 mg per desiliter. Ada tes toleransi glukosa oral, yaitu mengukur kadar glukosa darah setelah minum larutan glukosa khusus, diukur 2 jam kemudian. Kadar normal kurang dari 140 mg per desiliter. Prediabetes 140-199 mg per desiliter. Diabetes lebih dari 200 mg per desiliter. Ada tes HbA1c, glycated hemoglobin, yaitu mengukur persentase hemoglobin yang terglikasi, mencerminkan kadar glukosa darah, rata-rata selama 2-3 bulan terakhir. Kadar normal kurang dari 5,7%, prediabetes 5,7-6,4%, diabetes lebih dari 6,5%. Ada tes gula darah sewaktu, yaitu mengukur kadar glukosa darah pada waktu acak tanpa memperhatikan waktu makan terakhir. Diabetes lebih dari 200 mg per desiliter, disertai gejala diabetes klasik. Mengontrol kadar gula darah. Yang pertama, menjaga kadar gula darah dalam rentang normal, yaitu mencegah fluktuasi gula darah yang ekstrim untuk mengurangi risiko komplikasi. Yang kedua, monitoring rutin, yaitu pemantauan gula darah secara teratur menggunakan glukometer atau continuous glucose monitor. Yang ketiga, pengaturan diet dan aktivitas fisik, yaitu mengonsumsi makanan yang seimbang dan berolahraga secara teratur untuk membantu mengontrol gula darah. Pengobatan diabetes mellitus, yaitu pengobatan diabetes yang bertujuan mengendalikan glukosa darah untuk mencegah komplikasi fatal. Ada 2 pendekatan pengobatan, yaitu penggunaan obat dan non-obat. DMT1 membutuhkan insulin seumur hidup, sementara DMT2 biasanya diobati dengan metformin dan sulfonylurea, sering digunakan. Pemilihan obat berdasarkan jenis diabetesnya
usia, situasi, dan faktor lain. Insulin. Insulin adalah obat yang diberikan kepada penderita diabetes untuk mengontrol kadar glukosa darah. Insulin disuntikan secara subkutan atau menggunakan pompa insulin. Metode pemberian melalui infus intravena, insulin tersedia dalam bentuk insan dan analog insulin. Jenis analog insulin yang bekerja dengan cara yang berbeda. Ada yang bekerja secara cepat, jangka waktu yang pendek, menengah, panjang, dan sangat panjang. Penggunaan insulin diperlukan dalam beberapa kasus, seperti penderita diabetes tipe 2 yang tidak merespons dengan baik terhadap obat oral dan perubahan gaya hidup, memiliki kontrol darah yang buruk, dan memiliki kondisi kesehatan tertentu. Penggunaan insulin bertujuan untuk menurunkan kadar glukosa darah dan mencegah komplikasi diabetes. Jenis insulin. 1. Insulin kerja cepat atau rapid acting insulin. Contohnya, insulin lispro atau humalog, insulin aspart atau nopolog, insulin glusin atau apidra. Onsetnya 10-30 menit, puncak 30 menit sampai 3 jam. Durasi 3-5 jam. Cara penggunaannya disuntikan sebelum makan untuk mengontrol lonjakan gula darah setelah makan. Yang kedua, insulin kerja pendek atau short acting insulin. Contohnya, insulin reguler atau Humulin R dan Nopolin R. Onset 30 menit sampai 1 jam, puncak 2-5 jam, durasi 5-8 jam. Cara penggunaan disuntikan sekitar 30 menit sebelum makan. 3. Insulin kerja menengah atau intermediate acting insulin. Contohnya, insulin MPH atau Humulin N dan Nopolin N. Onsetnya 1,5-4 jam, puncak 4-12 jam, durasi 12-18 jam. Cara penggunaannya biasanya disuntikan 2 kali sehari untuk menyediakan kontrol gula darah basal. 4. Insulin kerja panjang atau long-acting insulin. Contohnya, insulin glargin atau Lantus dan 7. Insulin detemir atau lepemir, insulin degludec atau teresiba. Onset 0,8-4 jam, puncaknya tidak memiliki puncak yang jelas, durasi hingga 24 jam atau lebih. Cara penggunaan disuntikan sekali atau 2 kali sehari untuk menyediakan kontrol gula darah basal sepanjang hari. 5. Insulin pra-campur atau pre-mix insulin. Contohnya, campuran insulin lispro protamin dan insulin lispro atau Humalog Mix 75/25. Campuran insulin aspart protamin dan insulin aspart atau Nopolog Mix 70/30. Onsetnya 10-30 menit, puncak bervariasi, durasi hingga 24 jam. Penggunaan biasanya disuntikan 2 kali sehari sebelum makan, menggabungkan komponen kerja cepat dan menengah. Dosis insulin. Untuk diabetes tipe 1, dosis harian total biasanya antara 0,5 hingga 1 unit per kilogram berat badan per hari. Regimen insulin, kombinasi insulin kerja cepat sebelum makan dan insulin kerja panjang untuk kontrol basal. Diabetes tipe 2, dosis awal mulai dengan 0,2 hingga 0,3 unit per kilogram berat badan per hari. Regimen insulin, insulin kerja panjang, video kontrol basal, atau kombinasi dengan insulin kerja cepat sebelum makan. Insulin beserta efek samping. Efek samping yang mungkin terjadi yaitu hipoglikemia, peningkatan berat badan, reaksi alergi, lipodistrofi, edema insulin, hipokalemia, dan gangguan pada fungsi injeksi. Lalu ada sulfonylurea. Sulfonylurea adalah obat anti-hipoglikemik oral yang biasa dipergunakan untuk pengobatan diabetes tipe 2, terutama pada pasien lanjut usia. Obat ini bekerja dengan meningkatkan sekresi insulin di dalam tubuh. Namun, penggunaan obat ini dapat menyebabkan hipoglikemia, sehingga penting bagi pasien untuk mengetahui pola makan yang tepat dan memahami gejala hipoglikemia. Hipoglikemia pada pasien lanjut usia dapat meningkatkan risiko kerusakan ginjal. Lalu ada sulfonylurea, beserta dosis sulfonylurea. Dosis yang pertama yaitu dosis sulfonylurea pada diabetes mellitus tipe 2, bervariasi bergantung pada jenis dan kondisi individu. Yang kedua, glipenclamid, yaitu dosis awal 1,25-2,5 mg per hari, bisa dikombinasikan dengan obat lain atau insulin. Yang ketiga, glifizid, yaitu dosis awal 2,5-5 mg per hari, bisa dikombinasikan dengan obat lain atau insulin.
Yang keempat ada glimepiride, yaitu dosis awal 1-2 mg per hari bisa dikombinasikan dengan obat lain atau insulin. Lalu yang terakhir, penting untuk memantau dan berkonsultasi dengan dokter untuk menghindari komplikasi. Efek samping sulfonilurea, yaitu efek samping yang perlu diperhatikan meliputi hipoglikemia, yaitu gula darah terlalu rendah, peningkatan berat badan yang memperburuk resistensi insulin, gangguan gastrointestinal seperti mual, muntah, dan diare, reaksi alergi seperti ruam kulit atau anafilaksis. Lalu ada peningkatan risiko kejadian kardiovaskular. Lalu, efek samping hematologi yaitu penurunan jumlah sel darah putih, trombosit, dan anemia hemolitik. Pasien yang menggunakan sulfonilurea perlu memantau kadar gula darah secara rutin, bekerja sama dengan dokter untuk mengelola dosis obat. Lalu di sini ada metformin. Metformin adalah obat golongan biguanid yang digunakan untuk menurunkan gula darah yang tinggi atau mengatasi diabetes. Metformin dengan kandungan metformin hidroklorid HCl merupakan terapi lini pertama pada pengobatan diabetes mellitus tipe 2. Selain itu, obat ini juga digunakan untuk mengatasi diabetes gestasional. Metformin bekerja dengan cara menurunkan produksi glukosa di hati, mengurangi penyerapan usus sehingga sensitivitas insulin meningkat. Obat ini tersedia dalam beberapa jenis yaitu metformin ester atau metformin dalam bentuk lepas lambat, tablet salut selaput, dan kaplet salut selaput. Lalu ada dosis diabetes mellitus tipe 2. Dosis awal 500-850 mg dapat diminum 1-3 kali sehari dengan penyesuaian dosis berdasarkan respon pasien dan kadar gula darah. Dosis maksimal 2550-3000 mg per hari dibagi menjadi 3 dosis. Lalu dosis diabetes gestasional. Dosis awal 500-850 mg dapat diminum 1-3 kali sehari dengan penyesuaian dosis berdasarkan respon pasien dan kadar gula darah. Dosis anak-anak di atas 10 tahun. Dosis awal 500-850 mg per hari dapat diminum 1-3 kali sehari dengan penyesuaian dosis berdasarkan respon pasien dan kadar gula darah. Dosis penggunaan metformin pada ibu hamil dan menyusui. Dosis metformin harus disesuaikan dengan kondisi individu dan diawasi oleh dokter untuk menghindari komplikasi. Efek samping metformin adalah hipoglikemia, peningkatan berat badan, gangguan fungsi hati, gangguan ginjal, dan infeksi serius. Kesimpulannya adalah diabetes adalah penyakit kelainan metabolik dengan gejala hiperglikemia yang meningkat secara global. Diabetes tipe 1 atau DMT1 memerlukan insulin dari luar tubuh karena sel pankreas yang rusak tidak mampu memproduksi insulin. Diabetes tipe 2 atau DMT2 dapat diobati dengan berbagai jenis obat seperti sulfonilurea dan metformin. Setiap obat memiliki kelebihan dan kelemahannya sendiri, seperti sulfonilurea yang dapat menurunkan kadar glukosa dengan meningkatkan sekresi insulin, namun dapat menyebabkan hipoglikemia dan gagal ginjal pada penderita diabetes usia lanjut. Dan metformin adalah pilihan utama untuk DMT2 karena efektif menurunkan kadar glukosa darah dan aman untuk penderita diabetes tanpa gangguan hati dan ginjal.